yang jungo putih kapoh Beabe, yang jungo hitam kapoh Bandung. Itulah perintah Panglima Perang Aceh di Pantai Cermin 7 April 1873. Pada awal Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873, Belanda meminta bantuan kepada penguasa-penguasa Nusantara, termasuk Kadipaten Mangkunegaran, untuk mengirim pasukannya ke Aceh. Karena di kala itu, Kadipaten Mangkunegaran Surakarta memiliki pasukan perang elit yang bernama Legiun Mangkunegaran. Bahkan pasukan Legiun Mangkunegaran Solo saat itu dianggap sebagai kesatuan militer terbaik dan termodern di Nusantara. Penguasa Kadipaten Mangkunegara kala itu, Mangkunegara IV, menyanggupi permintaan Belanda tersebut. Sebelum penentuan pasukan ditetapkan, ada puluhan prajurit penakut melarikan diri dari pasukan dan keluarganya. Sementara sebagian besar, lebih dari 90% pasukan dengan lapang dada menunggu keputusan penguasa Mangkunegaran. Akhirnya, waktu itu diputuskan ada 200 prajurit infanteri yang jadi diberangkatkan ke Aceh. Peristiwa tersebut ditulis dalam majalah Kejawen tertanggal 1 Februari 1933. Masih menurut laporan majalah berita tersebut, sebelum diberangkatkan ke medan tempur, pasukan Legiun Mangkunegaran dikumpulkan di alun-alun Mangkunegaran. Senopati perang dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Haryo Gondo Sisworo yang saat itu berpangkat kapten. Mangkunegara IV sendiri ikut memberi wejangan dalam upacara pemberangkatan pasukan tersebut. Tidak ketinggalan pasukan agar selamat di medan perang. Di kepala mereka dililitkan bendera pusaka Kiai Slamet, kerbau bule yang mereka keramatkan itu. Usai upacara pemberangkatan, pasukan Legiun Mangkunegaran yang ditugaskan dalam Perang Aceh diantar ke stasiun Balapan untuk naik kereta api ke Batavia. Para pengantar diantaranya adalah para pemimpin militer dan keluarga pasukan yang bertugas. Mengakhiri laporan itu, setiap keluarga prajurit Legiun Mangkunegaran yang bertugas di Aceh mendapat jatah gaji bulanan. Perang Aceh termasuk salah satu perang daerah di Nusantara yang paling lama berlangsung, selama sekitar 31 tahun. Kepala Markas Besar Komando Panglima Perang merangkap komisaris pemerintah disediakan suatu kesatuan dengan diperbantu kepada perwira Legiun Mangkunegaran, Pangeran Aryo Gondo Sisworo, Perwira Pakualam, RMP Pakuning Prang, Ritmaster Barisan Bangkalan, Pangeran P. Adinogoro, dan Perwira Barisan Semenep RAP Kromo. Staf umum terdiri dari seorang kolonel, dibantu seorang mayor, dan beberapa bawahan perwira Belanda dan Bumi Putra. Jumlah keseluruhan kekuatan adalah 389 perwira dan 7.888 bawahan, 16 orang pegawai sipil, 32 orang perwira dokter, dan jika dimasukkan 3.605 orang hukuman dan 243 perempuan, maka semuanya adalah 12.101 orang. Turut pula 3 orang pegawai agama, 1 Velpredikster, 1 pastor, dan 1 guru agama HM Ilyas dari Semarang, 1 barisan palang merah, serta kaki tangan Belanda lainnya, serta utusan Mas Sumo Widikjo. Dalam agresi ini, selain Jenderal Mayor Perspeek sebagai orang kedua, turut tokoh-tokoh senior militer Belanda, Jenderal Mayor H. Pel,
Kolonel GBT Wigger van Korsum, Kolonel Van Dalen, Letnan Kolonel K. van der Heidens, Letnan Kolonel F. Egel, Letnan Kolonel J.C. van Deel, Rijksmeester VKT van Wondeirus. Komandan Artileri Letnan Kolonel H.C. Baumeister, di samping banyak mayor dan kapten serta perwira bawahan yang sudah tangkas berperang.